أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus rapatkan barisan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, thumma amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kita di 2 pekan yang lalu, kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-Maidah ayat 115. Maka pada subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-Maidah ayat 116, Al-Maidah ayat 117, ayat 118, kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-Maidah ayat 119. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika
beliau menjelaskan tentang surat Al-Maidah ayat 116. Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitabnya bahwa sesungguhnya hadza aidan mimma yukhatabullahu ta'ala bihi ibadah. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ini adalah ungkapan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada salah satu hambanya yang bernama Isa bin Maryam alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan tentang kebenaran apa yang diklaim oleh umatnya, bahwa Nabi Isa alaihissalam yang menyerukan mereka untuk menyembah kepada ibunya dan kepada dirinya selain kepada Allah. Walaupun sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu, walaupun tidak meminta penjelasan kepada Nabi Isa pun Allah tahu. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana tidak mau memutuskan kebenaran tersebut hanya dari sisinya, tapi ingin menggali dari yang lainnya. Kalau misalnya para hakim kita sekarang tahu kebenarannya, tak perlu ada jaksa, tak perlu ada pengacara, langsung divonis saja selesai karena dia tahu setahu-tahunya misalnya. Nah, Allah Ta'ala maha tahu apa yang terjadi, tapi Allah maha adil, Allah maha bijaksana, tidak mau memutuskan putusannya dari dirinya sendiri walaupun putusannya adalah hak. Tapi Allah ingin kalau bahasa Arabnya tuh yuqimul hujjah, untuk menjelaskan kepada mereka betul atau tidak yang mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, wa idh qala Allahu, ketika Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putranya Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau dulu mengatakan kepada manusia, ittakhizuni, jadikanlah aku, wa ummiya, dan ibuku, ilahaini min dunillah, Tuhan yang disembah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama tafsir mengatakan pertanyaan ini Allah tanyakan kepada Nabi Isa yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, di hari kiamat nanti semua nabi, semua rasul akan didatangkan, akan dipanggil, suruh ngadap, dan umat-umat mereka pun mengikutinya. Nabi Nuh dipanggil serta umatnya, Nabi Hud dipanggil serta umatnya, Nabi Musa dipanggil serta umatnya, Nabi Isa dipanggil serta umatnya, bahkan Nabi Muhammad dipanggil serta umatnya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat yang diutus di tengah-tengahnya. Maka ketika Nabi Isa dipanggil, disuruh menghadap, begitu pula para umat Nabi Isa disuruh menghadap. Nah, ditanya kepada umat Nabi Isa, kenapa engkau menyembah selain kepadaku? Kenapa engkau menyembah kepada Isa? Kenapa engkau menyembah kepada ibunya Isa bernama Maryam? Kenapa engkau menyembah selain kepadaku? Apa jawaban dari umat Nabi Isa alaihissalam yang melenceng ini? Mereka katakan, Isa lah yang menyuruh kami demikian. Isa lah yang memerintahkan kepada kami untuk menjadikan dirinya dan menjadikan ibunya sesembahan selain kepadamu ya Rabb. Ini dari sisi umat Nabi Isa. Didengarkan dulu kesaksian mereka. Setelah didengarkan kesaksian mereka bahwa katanya Nabi Isa yang memerintahkan mereka menyembah
kepada diri, kepada Nabi Isa dan kepada ibunya selain kepada Allah. Sekarang giliran Nabi Isa yang menyampaikannya. Isa, a anta qulta linnas, apakah benar kata mereka bahwa engkau mengatakan kepada mereka ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah? Engkau katakan kepada mereka, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah. Lalu apa jawaban Nabi Isa ketika Allah tanya? Suqala subhanak, maha suci engkau ya Rabb. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku takkan pernah mengatakan sesuatu apalagi sesuatu itu bukan hakku. Apa maksudnya? Penyembahan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada Isa, bukan juga kepada Adam, bukan juga kepada yang lainnya. Sesembahan atau penyembahan itu hanya kepada zat yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita semua. Huwal khaliq, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal mudabbiru, dialah Allah yang mengatur semuanya. Nah, sesembahan ini hanya kita peruntukkan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Jadi sesembahan tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Isa mengatakan, Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, aku takkan pernah mengatakan sesuatu yang mana itu tidak layak bagiku. Ya, itu tidak layak bagiku. In kuntu qultuhu faqad alimta. Seandainya aku mengatakan apa yang seperti diklaim umatku tadi, bahwa aku mengatakan kepada mereka, jadikanlah aku dan ibuku sesembahan selain Allah. Apabila itu benar, apabila aku pernah mengatakannya, pasti engkau telah mengetahui apa yang aku katakan. In kuntu qultuhu faqad alimta. Seandainya sudah aku sampaikan itu kepada mereka, pastilah engkau yang maha tahu, mengetahui apa yang aku sampaikan. Ini apa namanya, pembelaan diri kepada zat yang maha tahu. Karena siapa lagi yang akan dijadikan saksi? Tidak ada lagi yang bisa dijadikan saksi. Kalau umatnya mengatakan dia yang nyuruh kami nyembah kepadanya, Isa adonian kocek itu, ida, engkaulah yang maha tahu. Kalaupun aku mengatakan, pasti engkau tahu. Langsung dikembalikan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nantinya Bapak Ibu, di ayat lain atau di surat yang lain, Allah Ta'ala mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya akan menjadi saksi ke atas semua para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para nabi-nabi tersebut tidak memiliki saksi. Mereka hanya membela diri, aku ida, kata para nabinya. Aku tidak nyuruh mereka menyembah kepada berhala. Aku tidak menyuruh mereka menyembah kepadaku. Aku tidak menyuruh mereka untuk begini, untuk begitu. Tidak ada saksi lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi buat mereka. Itu di awal-awal apa namanya, di awal-awal juz 2. Ya. Kami jadikan engkau ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan akan kami jadikan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi untuk nabi-nabi sebelumnya, karena tidak ada saksi yang memberikan kesaksian untuk nabi dan rasul yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad. Walaupun tadi Pak kita katakan bahwa Allah Maha tahu. Hanya saja Allah ingin menegakkan keadilan itu dengan seadil-adilnya tanpa menyampingkan apa yang diklaim oleh orang-orang yang salah tadi. Kan tak mungkinlah Allah Ta'ala mengatakan kau salah, aku Maha tahu, aku tahu semuanya.
Akhirnya kan seakan-akan tidak ada proses keadilan itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil saksi-saksi, dan saksi para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi saksi atas mereka semuanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, Engkau tahu apa yang ada pada diriku. Engkau tahu apa yang aku telah sampaikan, apa yang belum aku sampaikan. Engkau tahu apa yang ada pada diriku. Semuanya Engkau tahu, tidak ada satupun yang mampu kusembunyikan di hadapanmu ya Allah. Wala a'lamu ma fi nafsik, karena kecilnya ilmu yang kami miliki, sedikitnya ilmu yang kami miliki, tak mampu kami mengetahui apa yang ada pada dirimu semuanya. Wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Kata Nabi Isa, sesungguhnya Engkau ya Rabb Alam, Maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi darimu. Al-ghuyub, jangankan yang zahir, yang batin pun, yang tak nampak pun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Bapak Ibu, di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan hadza taubihun, ini celaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mengklaim bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Melalui ayat ini penghinaan dari Allah kepada mereka, celaan dari Allah kepada mereka, bahwa kalian yang kalian klaim itu salah, kalian yang kalian yakini itu salah, kalian yang mengatakan bahwa Isa pernah ngaku sebagai Tuhan, itu pendapat yang salah. Karena orang yang engkau yakini itu sendiri mengatakan tak pernah dia melakukan itu, tak pernah dia mengucapkan itu. Maka Bapak Ibu, kalau orang Nasrani masuk Islam, membaca ayat-ayat seperti ini, syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa mereka masuk ke dalam Islam, menganut ajaran agama Islam, meyakini keyakinan yang benar bahwa tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keyakinan-keyakinan yang mereka yakini sebelumnya adalah keyakinan-keyakinan yang salah. Karena mereka meyakini, Pak, paling rendah itu mereka meyakini bahwa Isa putra Tuhan. Itu paling rendah itu. Paling ringan mereka meyakini bahwa Isa itu putranya Tuhan, anak laki-lakinya Tuhan. Padahal Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad walam yattakhidh sahibatan wala walada. Allah tak pernah menjadikan yang lainnya menjadi pendampingnya, dan tak pernah menjadikan sesuatu sebagai anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup, tidak ada yang hidup di sebelumnya dan tidak ada yang hidup setelahnya. Ma'asyiral hadirin, al-qayyum, Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapa-siapa, tidak membutuhkan teman, tidak membutuhkan anak, tidak membutuhkan apa, karena Allah berdiri sendiri. Ma'asyiral hadirin, ketika mereka meyakini bahwa yang paling rendah itu adalah mereka meyakini Isa putranya Tuhan, tertolak. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan sesuatu sebagai pasangannya dan anaknya. Tak pernah. Allah itu tidaklah lam yalid walam yulad, tidaklah beranak dan tidak pula lah diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik ke level selanjutnya, Nabi Isa alaihi salam dijadikan sebagai Tuhan oleh orang-orang. Ini ayat ini yang menjelaskan bahwa pendapat mereka itu salah besar, bahwa orang yang mereka sembah, orang yang mereka yakini bahwa pernah mereka orang tersebut mengatakan sembahlah aku dan ibuku selain Allah,
orang itu sendiri mengatakan, aku tidak pernah ngomong cak itu, tidak pernah aku ngomong cak itu. Lalu kepada siapa lagi mereka akan bersandar? Kalau kepada Tuhan yang mereka sembah selama hidupnya pun mengatakan, aku bukan Tuhan, aku hanya umat manusia biasa, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian, tak pernah mengakui bahwa Nabi Isa adalah Tuhan di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ma qultu lahum, kata Nabi Isa, aku tak pernah mengucapkan kepada mereka illa ma amartani bihi, kecuali ucapan yang kusampaikan kepada mereka adalah ucapan yang kau perintahkan kepadaku untuk disampaikan kepada mereka. Kata Nabi Isa, aku menyampaikan risalah dakwah ini seperti mana risalah dakwah yang kau sampaikan kepadaku. Kalau engkau menyampaikan kepadaku, jadikanlah Allah sebagai Tuhan satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, maka itulah yang kusampaikan kepada umatku. Tidak ada ucapan sedikit pun yang kuucapkan selain ucapan itu berdasarkan dari perintahmu ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Tidak ada satu ucapan, tidak ada satu tindak tanduk yang aku sampaikan, yang aku contohkan kepada mereka, kecuali ucapan dan contoh yang diucapkan, yang dicontohkan tersebut bersumber dari dirimu. Kalau engkau mengatakan tak pernah menyuruhku untuk menyembah, umatku menyembah kepadaku, berarti itulah yang aku sampaikan kepada mereka. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Inti yang kau perintahkan kepadaku adalah an i'budullaha, selayaknya kita semua menyembah Allah, bukan hanya umat Nabi Isa, bahkan Nabi Isa itu sendiri pun menyembah kepada Allah. An i'budullaha rabbi, Tuhanku, kata Nabi Isa, Rabbi, Tuhanku, wa Rabbakum, begitu juga sebagai Tuhan kalian. Nabi Isa tak pernah mengatakan ani'buduni wa ana rabbukum, tak pernah. Nabi Isa mengatakan sembahlah Allah, yang mana Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Artinya Nabi Isa mengakui bahwa beliau adalah hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Karena memang tidak ada sesembahan lain selain Allah ta'ala. Ma'asyiral hadirin, falamma tawaffaitani ani'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Kata Nabi Isa, aku ya Rabb bersaksi, menjadi saksi atas mereka umatku, selagi aku masih hidup aku tahu apa yang kusampaikan, selagi aku masih hidup aku tahu apa yang mereka lakukan. Artinya ketika Nabi Isa alaihissalam sebelum diangkat oleh Allah, Nabi Isa tahu apa yang telah diajarkan dan bagaimana kondisi umat yang ditinggalkan. Pak, pemahaman, keyakinan bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan itu setelah Nabi Isa diangkat, setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Sebelum Nabi Isa diangkat ke langit, para sahabat-sahabat Nabi Isa, al-hawariyun, pengikut setia Nabi Isa, tahu persis bahwa Tuhan yang disembah adalah Allah, manusia di hadapan kami ini adalah utusan Allah. Persis mereka tahu. Nah, ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, lalu mulailah tumbuh ghulu. Ghulu itu Pak melampaui berlebih-lebihan di dalam cintanya kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka melihat bahwa ini manusia ini spesial. Ngapo spesial? Pertama, dia tidak katik bapak. Kalau tidak katik bapak, berarti bapaknya adalah langsung ke Tuhan. Makanya orang yang paling rendah tadi mengatakan bahwa Isa itu anak Tuhan.
Kenapa? Karena si Maryam, wanita suci, hamil tanpa disentuh satu pria pun. Hamil tanpa disentuh satu laki-laki manapun. Tidak ada yang menyentuhnya. Allah meniupkan ruh ke rahim si Maryam, lalu fatamassala laha basharan sawiyah. Lalu menjadi hamil Maryam, pada akhirnya lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Nah, orang-orang di sini mengatakan ini manusia spesial. Kalau kita lahir pasti ada bapak, pasti ada emak. Kalaupun tidak katik bapak, memang tidak katik bapak secara sah, tapi pasti ada laki-laki yang menanam benih di situ. Pasti. Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam betul-betul murni, wanita ini wanita yang mulia, wanita ini ibu Nabi Isa yaitu Maryam, wanita suci, wanita yang taat. Ya, Allah sendiri menceritakan tentang ketaatan Maryam itu sendiri. Ya Maryam kunuti wasjudi, ya, wahai Maryam uknuti, taatlah engkau, wasjudi, sujudlah engkau. Faham betul bahwa wanita ini suci. Nah, ketika lahir laki-laki dari rahimnya, mereka mengatakan ini spesial. Ini pasti anak Tuhan. Kalau dak anak Tuhan, dialah Tuhan yang menjelma ke atas muka bumi ini untuk menyelamatkan kita. Kan begitu kan keyakinan mereka. Ini Tuhan turun ke muka bumi lalu menjelma menjadi manusia, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita semuanya. Kalau nak diselamatkan, ngapo nak mati? Kau langsung baik, ku maafkan galau, ku ampun ke galau dosa kamu. Selamatlah itu kita, Pak. Tak perlu sampai mati. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi atas kelurusan akidah umat-umatku ketika aku masih bersama mereka. Falamma tawaffaitani, ketika engkau angkat aku. Kalimat itu tawaffaitani, tawaffa itu Pak, asal katanya itu wafat, ya. Tapi tidaklah selamanya tawaffa itu wafat. Kenapa? Karena ketika kita bangun tidur tadi subuh, ya, kita kan disunnahkan membaca doa, dan doa itu pun ada kalimat wafatnya tadi, tak padahal kita belum wafat. Apa doa kita ketika bangun, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maha suci engkau ya Allah, segala puja-puji hanya milikmu yang telah ahyana, menghidupkan kami kembali, ba'dama amatana, setelah engkau matikan kami. Kapan kita mati? Tidur itu diibaratkan mati kecil. Ruh kita keluar, dipegang, dititipkan kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran sebutkan ada ruh-ruh itu dikembalikan lagi kepada jasadnya ketika bangun, ada juga kami tahan, tidak balik lagi. Maka ketika tidur dia tahu-tahu tidak bangun lagi, mati langsung. Karena ada ruhnya Allah lepas kembali, dikembalikan lagi ke jasadnya. Ada yang Allah tahan sehingga orang itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan falamma tawaffaitani, maksudnya adalah ketika engkau angkat aku ke langit, falamma tawaffaitani antar raqiba alaihim. Engkau kunta antar raqiba alaihim. Engkau adalah zat yang maha mengawasi umatku. Engkau tahu sendiri bagaimana. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau adalah, ya, maha melihat, maha menyaksikan atas segala sesuatu. Artinya sudah cukuplah apa yang disampaikan oleh Nabi Isa. Aku tidak ngomong itu, aku tidak nyuruh itu, engkau saksinya. Ketika aku bersama mereka, aku jadi saksi bahwa akidah mereka benar, akidah mereka lurus. Mereka menyembah hanya kepadamu ya Rabb, menjadikan aku hanya sebagai nabi utusan Allah kepada mereka. Mereka tahu itu. Nah, ketika Allah angkat mulai hulu, ya,
berlebih-lebihan di dalam mencintai Nabi Isa. Bahkan mohon maaf ya, bukan mencintai namanya ini menjerumuskan ya, menjerumuskan orang yang kita cintai di dalam jurang yang amat sangat kotor ya. Masa orang yang kita cintai lalu diangkat derajatnya menjadi derajat ilahiyah ya. Makanya Bapak Ibu, Nabi SAW pernah berpesan kepada kita, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan engkau lebih-lebihkan aku, jangan engkau bangga-banggakan aku, jangan engkau berlebih-lebihan terhadapku, kama atratin nasara Isa bin Maryam, sama seperti orang Nasrani yang berlebih-lebihan kepada Isa putranya Maryam. Innama ana abdun, kata Nabi, sesungguhnya aku ini hanya seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, katakanlah bahwa aku ini adalah hamba Allah dan utusan Allah. Nabi sudah mewanti-wanti itu Pak, saddud dzari'ah kalau bahasa Arab, kalau kajian usul fikihnya. Nabi sudah menutup segala celah agar supaya kita tidak mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Bani Israel atau seperti apa yang dilakukan oleh umat Nasrani atas Nabi yang Allah utus kepadanya. Saking cintanya akhirnya diangkat dari derajat manusia menuju derajat ilahiyah. Pak, betul cinta kita kepada Nabi melebihi dari segalanya. Cinta kita kepada Nabi lebih kita cintai Nabi dibandingkan bahkan kepada diri kita sendiri. Tapi kita sadar bahwa Nabi Muhammad adalah manusia, Nabi Muhammad adalah ciptaan, Nabi Muhammad adalah hamba. Maka cinta kita kepada Nabi Muhammad haruslah sesuai seperti mana yang telah ditegaskan, yang telah digariskan oleh sang pencipta Nabi Muhammad yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Karena Nabi Isa telah meyakini kebenaran yang ada pada dirinya, kesalahan yang ada pada umatnya. Kan jelas yang salah akan diberikan sanksi. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Yang berbuat baik diberikan balasan baik, yang berbuat buruk dimasukkan ke dalam neraka, diazab oleh Allah. Karena Nabi Isa sudah merasa dirinya menang, dirinya adalah benar, umatnya yang salah dan umatnya yang melenceng. Apa kata Nabi Isa? In tu'azibuhum, ya Allah, apabila engkau akan mengazab mereka umat-umatku itu, fa innahum ibaduk, sesungguhnya umatku itu adalah hamba-hambamu juga. Wa in taghfir lahum, seandainya engkau ampuni dosa-dosa mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya Allah, kalau engkau ingin mengazab mereka karena kesalahan mereka, berarti kata Nabi Isa, aku menang sudah ini. Saksi meringankan aku semua, saksi pro dengan aku ini, tak kati saksi yang memberatkan Nabi Isa. Semua saksi ke Nabi Isa alaihissalam. Berarti klaim yang diucapkan oleh umat Nabi Isa itu klaim pribadi, sepihak tanpa ada kebenaran. Menang aku, kata Nabi Isa. Nah, ketika Nabi Isa mengatakan aku menang, berarti umatku ini diazab. Kenapa? Selama hidupnya mereka menyembah kepada Isa, padahal Isa tidak memerintahkan itu, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan cara menyembahnya beda, seperti mana yang berbeda seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa dan lain sebagainya. Ini asli, ini masuk diazab ini. Maka Nabi Isa, baru kita mulai mendiplomasi, mulai mendekati, ya Allah, ini nih umat aku, kalau engkau azab mereka, ini hambamu juga ini, bukan wong lain, bukan hambaku, kata Nabi Isa, ini hambamu. Engkau maha pengampun lagi maha penyayang, dak kau ampuni.
dak kado dak kau sayangi umatku ini. In tu'adzibuhum, seandainya engkau akan mengazab mereka, fa innahum ibaduk, sungguh mereka itu adalah hamba-hambamu, bukan hamba yang lainnya, hambamu juga. Wa in taghfir lahum, seandainya engkau ampuni mereka, fa innaka, ya, fa in taghfir lakum fa innaka antal azizul hakim, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Tapi Pak, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'an bahwa barang siapa yang syirik, musyrik, menyembah selain kepada Allah, ya, maka balasannya adalah neraka. Balasannya adalah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Tinggal Allah ingin mengampuni atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Ketika Allah ampuni, tidak ada satu makhluk pun yang terzolimi. Ketika Allah ingin mengazab mereka, dimasukkan ke dalam neraka, itu pun hak prerogatif Allah, tidak ada satu makhluk pun yang terzolimi. Bahkan yang dimasukkan ke dalam neraka, sama sekali Allah tidak menzoliminya, karena perbuatan itu betul dulu pernah mereka lakukan. Wa mallahu bidzallamil lil abid, Allah Ta'ala tak akan pernah melakukan satu kezaliman sedikit pun kepada hamba-hambanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ya. Apa kata Allah? Qala Allahu, Allah pun berfirman, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Pada hari ini, pada hari pengadilan ini, yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Hari ini hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur atas kejujuran yang dia lakukan. Hari ini adalah hari bagi orang-orang yang benar atas kebenaran yang dia lakukan. Artinya Allah menegaskan bahwa saya maha adil, apa yang dilakukan itulah yang akan diberikan. Al-yawma hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Hari ini hari siapapun yang melakukan kebenaran, dia akan mendapatkan kebenarannya. Siapa yang melakukan kejujuran, dia akan mendapatkan kejujurannya. Mafhum mukhalafahnya atau pemahaman terbalik di situ, siapa yang melakukan dosa, dia juga akan mendapatkan sanksinya. Tapi Allah Ta'ala sini mengatakan lahum jannat, karena yang disinggung adalah orang-orang yang melakukan kebaikan, maka kata Allah lahum jannatun, yang melakukan kebaikan, yang jujur, yang beriman, lahum jannatun, dia akan disiapkan oleh Allah surga, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, surga yang nikmatnya tak pernah dilihat oleh mata seseorang, saking indahnya, tak pernah didengar keindahannya oleh telinga seseorang, tak pernah terdetik di sanubari seseorang. Kalaupun pernah melihat sesuatu yang indah lalu kita katakan mungkin inilah surga, belum. Surga jauh lebih bagus. Seandainya kita pernah mendengarkan suara-suara yang indah, kita katakan mungkin beginilah suara indah dalam surga, kita katakan belum. Suara di surga jauh lebih indah. Seandainya kita pernah terdetik dalam hati kita, kita membayangkan oh mungkin ini surga, kita katakan belum. Surga jauh lebih indah daripada apa yang Anda fikirkan. Lahum jannat, Allah siapkan surga, tajri min, di bawah surga itu mengalir tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai. Di benak kita sekarang Pak tergambar itu, tapi kita katakan bahwa apa yang lewat di pikiran kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan yang sebenarnya. Tidak ada apa-apanya. Keindahan yang terbayang di benak kita tidak ada apa-apanya dibandingkan kebenaran hakiki surga itu sendiri. Ya, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, di tempat yang enak, nyaman, indah. Surga kekal pula abadi selama-lamanya untuk kita. Allahu Akbar. Dunia ini Pak, tempat kita berada sekarang ini, nak semaap hidup kita pasti kadang ada tangisan, kadang ada sedih datang.
Ketika dunia ini bercampur baur antara sedih dan senang, itu pun kalau pacak kita hidup lama. Aman pacak 1000 tahun baru mati, bukan 100 tahun, 1000 tahun aman pacak. Padahal dunia ini kadang kita senang, kadang kita sedih. Lagi kepengen lama-lama. Kadang kita sehat, kadang kita sakit, masih kepengen lama-lama. Apalagi di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Tidak ada kesedihan di dalamnya, semuanya kesenangan, fasilitas lengkap, bukan hanya VVIP. Tak tahu lagi mak manu ceritanya saking lengkapnya. Dalam surat Al-Insan ceritakan, kalau kita butuh buah, ay bagus, lemak, canyo makan buah itu, turun dewek, nah petiklah sendiri, petiklah sendiri. Nak minum, tinggal datang. Sungai, pakam sungai ini min labanin musaffa, dari apa namanya, dari susu yang murni. Nak pinumlah. Aku pernah Pak ditanya oleh salah satu jamaah di salah satu majelis taklim saya, Ustadz di surga itu ada ikan enggak? Rupanya dia nih hobi mancing Pak. Mendengarkan tajri min tahtiyal anhar, di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Langsung terdetik dalam pikirannya, aku nih hobi mancing. Di surga itu ada ikan enggak Ustadz? Saya katakan, kalau memang itu kau galak, Allah datangkan. Di dalam Al-Quran dikatakan, bima tastahil anfus, apapun yang diinginkan oleh kita dihadirkan oleh Allah. Mudah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah Subhanahu wa taala inginkan sesuatu, cukup mengatakan kun, jadilah, maka jadilah apa yang Allah ingin jadikan itu. Jadi waya-waya, maksud kita waya-waya ikan, kecil igo. Ya. Ustadz di surga ada ikan enggak? Ngapo? Lemak kalau mancing. Ku bilang mak ini, mak mana kamu nak mancing? Sungainya itu bukan cak sungai musi kita. Mak mana Ustadz? Banyonya itu min labanin musaffa, susu murni. Aman dak susu murni min khamrin ladzatil lisyaribin. Khamar, banyu khamar, loka pingsan galu ikan di situ. Ya mabuk galu. Min khamril ladzatil lisyarin. Kalau tidak min asalin, dari madu. Mak mana kira-kira berenang? Ya, iya juga. Ku bilang walaupun dari madu, dari khamar, dari susu yang murni, kita katakan Allah ketika ingin menciptakan segala sesuatu mudah. Jadi kalau kau hobi mancing, yo bayang ke be, agi di situ ada ikan, aku nak mancing dengan bidadari duduk samping kiri samping kanan, lajulah. Tapi tadi masuk dulu ke dalam surga. Jangan membayangkan mancing di dalam surga tapi masuk surga juga tidak. Nah ini jauh berarti kita. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Mereka kekal abadi selama-lamanya. Ya, khalidina kekal abadi. Abadan abadi. Oh, ini sudah abadi di atas abadi sudah itu, ya. Abadi di atas abadi, khalidin itu kekal, abadan abadi, kekal abadi. Radhiyallahu anhum. Ini lebih nikmat lagi, Allah meridhoi kita. Ridho Allah kepada kita. Ketika Allah sudah ridho, selesai Pak ceritanya. Radhiyallahu anhum. Allah meridhoi para penduduk surga tersebut. Waradu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah sebagai Tuhan yang mereka sembah. Dzalikal fawzul azim, itulah sesungguhnya kemenangan yang besar, kemenangan yang amat sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan membukakan surga untuk kita. Udkhuluha bisalamin aminin, masuk surga kita dengan selamat sentosa, lalu dikatakan tinggallah di surga kekal abadi selama-lamanya. Hari itulah hari di mana kita mendapatkan kemenangan yang besar. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebentar lagi nih waktu isyraq sudah. Saya buka sesi tanya jawab dulu. Yang ingin bertanya dipersilahkan Bapak Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zawawi. Begini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai nabinya pada waktu itu kepada orang-orang Nasrani, ya. Anggap saja orang Nasrani. Penamaan Yesus di tengah-tengah mereka, kalau kita kan Isa, ya Isa. Ada yang mengatakan bahwa nama-nama yang di dalam Al-Quran ini, ada yang mengatakan itu di versi Arabkan. Walaupun saya tidak sefaham secara utuh, karena Allah sendiri yang mengucapkan itu, berarti Allah Maha tahu siapa nama aslinya. Seperti Ibrahim jadi Abraham, ya. Maka ada yang mengatakan bahwa nama-nama yang di dalam Al-Quran ini versi Arabnya. Yakub, siapa lagi? Musa, Mesias, misalnya Yesus, siapa? Salomon, misalnya Sulaiman, Yosef, ya Yusuf, ya. Ada yang mengatakan bahwa nama-nama yang di dalam Al-Quran ini di versi Arabkan, walaupun saya tidak menerima sepenuhnya. Kenapa? Karena tidak bisa kita katakan bahwa ini adalah versi Arabnya, padahal Allah sendiri yang yang memanggil nama itu dan dituliskan dalam Al-Quran. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala merubahnya. Kita Bapak, namo kita ditambah siko huruf lagi tersinggung kita. Contoh misalnya, nama saya Adi Bahtiar misalnya, orang manggil saya Andi Bahtiar, ditambah satu siko N lagi, wong itu ndak maconian, nama aku siapa? Aku bukan Andi tapi Adi misalnya. Ada perasaan tidak enak. Apalagi kalau memang berubah, Yosef jadi Yusuf misalnya, kan Allah Maha tahu. Jadi kalau saya pribadi, ini bukanlah versi Arabnya, kalau saya ini versi yang Allah turunkan, tinggal aku lebih percaya dengan Allah dibandingkan yang lainnya. Karena kalau Allah yang mengatakan itu, kepada siapa lagi? Tidak kado aku tolak omongan Allah lalu aku menerima omongan yang lainnya, yang notabenanya Allah alam, Allah Maha tahu. Jadi wallahu taala alam bisawab, penamaan Isa jadi Yesus tadi, ya nanti kita coba kaji lagi itu, ya. Kalau pendapat tadi mengatakan bahwa ini versi Arabnya Isa, Arabnya Yesus itu versi mereka. Wallahu ta'ala alam, yang jelas bahwa apapun nama yang disampaikan tadi, seandainya mereka beriman kepada nabinya, beriman kepada Allah dan nabinya, nabi ini adalah sebagai nabi bukan Tuhan, aman dia, ya. Jadi bukan masalah nama saja ini, ya. Karena seperti contoh Pak, mungkin saja para nabi tersebut memiliki nama banyak. Contoh Nabi Muhammad SAW, ada Ahmad, ada Muhammad. Ketika dipanggil Ahmad, itu singgung Nabi Muhammad. Ngapun Nabi Muhammad itu Muhammad namanya, bukan Ahmad. Kita katakan tidak, Nabi Muhammad itu banyak namanya, banyak panggilannya, ada Ahmad, ada Muhammad, ada Toha, ada Yasin dan lain sebagainya. Jadi wallahu ta'ala alam, nanti kalau masalah penamaan itu akan coba saya cari lagi Adapun masalah tentang Injil dan lain sebagainya tadi yang disampaikan, kenapa tidak membaca Barnabas dan lain sebagainya, kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memegang pintu hidayah.
Siapa yang Allah berikan hidayah, siapa yang tidak, itu hak prerogatif Allah. Dan ketika Allah tidak memberikan hidayah kepada seseorang, bukan artinya Allah itu tidak adil. Adil. Karena Allah tahu engkau takkan mau menerima hidayah, maka untuk apa kunjuk? Ingat Pak ya, kuncinya alim, Allah Maha tahu. Ada orang yang mengatakan, Ustadz, Allah itu kan pemberi hidayah. Kami yang tak beriman ini berarti Tuhan tak ngunjuk hidayah. Oke, kita anggap ya oke. Kalau mau itu ngapu Tuhan siksa kami? Yang salah bukan kami. Kita jawab bahwa Allah itu Maha tahu. Allah Maha tahu ketika Anda diberikan hidayah, Anda mau menerima hidayah atau tidak. Tak galak, sudah untuk apa diunjuk. Mubazir masuk itu, diunjuk dia tak diambil. Itu untuk menangkal logika dengan logika Pak ya. Dalil akli ya, dalil akal. Ketika Allah tahu bahwa engkau diberikan hidayah, tak galak ngunjuk, untuk apa diunjuk? Tapi kalau Allah tahu engkau diberikan hidayah, engkau mau menerima hidayah tadi, dengan senang hati Allah akan bukakan pintu-pintu hidayah kepadamu. Jadi orang-orang Nasrani tadi ya, inilah memang doktrin yang didoktrinkan kepada mereka secara nyata, bahwa kalaupun seandainya keimanan kita tidak masuk di nalar kita katakan kita iman baik. Kita iman baik. Contoh Pak ya, ketika kita katakan begini, mak mano Isa tu pacak jadi Tuhan, dia ada mak, ngapo dak nyembah ke maknya baik sekalian, lebih pakam daripada Isa. Nabi Isa lagi cium tangan maknya, Nabi Isa lagi menyayangi maknya, dak kado. Kita ngomong itu. Apa katanya? Ini keyakinan tidak pacak dilogikakan. Ngapa kau jadikan Isa sebagai Tuhan? Dia ini dak katik bapak. Aku ada manusia lebih pakam dari Isa. Apa dak katik bapak katik emak? Siapa? Adam alaihissalam. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin. Allah sendiri mengatakan kami perumpamakan Isa itu dengan Adam. Kalau Isa cuma ndak katik bapak emak Adam bapak katik emak katik. Kalau bahasa kita lebih pakamung, ini lebih spesial. Betul Nabi Isa spesial, ini lebih spesial lagi Adam nih. Katik emak katik bapak baca jadi. Ngapo dak jadi Isa, ngapo dak Adam, langsung dinaikkan levelnya, lebih pakam. Ya, lebih pakam. Apa kata mereka? Jangan bahas ini. Ini masuk ke wilayah keyakinan kami, dan keyakinan kami ini sudah mentok. Nak cak manobe kamu, inilah doktrin yang sudah disampaikan, walaupun tidak masuk di akal kami imani itu. Sudah amalah sudah doktrin itu, tidak pacak lagi Pak ngejo kenyo. Tidak pacak lagi ngejo kenyo. Tapi kalau orang masih ingin berpikir, afala ta'qilun, afala tatazakkarun, afala tubsirun, itu masih enak kita ajak diskusi. Tapi kalau sudah mengatakan ini areal keimanan tidak katik diskusi di sini, kami cuman meyakini apa yang telah disampaikan kepada kami, selesai. Tidak percaya agak di akhirat, sudah. Ini namanya lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Ya, kenapa? Karena sudah selesai, tidak baca lagi. Dia nak ngajak kita kuat, kita nak ngajak dia kuat, sudah. Lana amaluna walakum a'malukum. Kita galak ngajak dia payu masuk Islam. Mak ini Islam ini sesuai logika ini apa semuanya. Mereka katakan tidak aman, kau nak melok kami jadi. Kita ajak dia tak galak, dia ngajak kita tak galak. Sudah, mak mana lagi ceritanya, mendak lana amaluna walakum a'malukum. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira itu. Ya. Ya, coba. Ya, betul. 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 Jibril, Mikail. Betul.
dialek bahasa masing-masing. Termasuk Yesus itu dari bahasa Yunani itu, karena yang menyebarkan Kristen itu dari Yunani, Yesus itu. Itu mungkin banyak lah. Oke. Syukran. Nah, itu tambahan dari beliau tentang nama-nama tadi. Yang jelas, walaupun tadi disebutkan bahwa tidaklah kami mengutus para nabi tersebut kecuali bilisani qaumihi, dengan lisan kaumnya. Ya betul, karena tidak mungkin nabi diutus, nabinya bahasa Arab sedangkan kaumnya bahasa Ibrani, kan tidak nyambung. Ya, pasti kaumnya kaum apa, maka nabi diutus menggunakan bahasa dari kaum tersebut, betul. Jadi ketika misalnya tadi termasuklah tadi Isra dan Isra, hamba dan Il adalah Allah, hamba Allah, Abdullah, ini gelar untuk Nabi Yakub alaihissalam. Karena memang mereka menggunakan dialek tersebut, maka itu yang nama-nama seperti itu. Nah, ketika Al-Quran karena diturunkan berbahasa Arab, karena nabinya Nabi Arab, nah makanya tadi saya katakan ada yang mengatakan bahwa nama-nama tersebut diversikan ke Arab. Tadinya Yosef jadi Yusuf, tadinya Ibrahim jadi Ibrahim, dan lain sebagainya. Jadi walaupun saya tadi pendapat yang memversikan versi Arab, saya tidak menerima sepenuhnya, karena kalau Allah yang sudah menyampaikan itu, maka kita lebih percaya kepada Allah dibandingkan kepada yang lainnya. Walaupun tadi jelas bilisani qaumihi itu pasti, ya itu pasti. Wallahu taala alam. Syukran atas tambahannya. Jadilah, sudah masuk belum? Jadilah. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkuatkan iman kita, mensabatkan dan mengistiqomahkan kita atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita pada pagi hari ini. Kita mengetahui bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu dari utusan-utusan Allah ke muka bumi. Itu saja, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.